berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Lalu 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Garis bawahi Bapak Ibu, ayat 13, ayat 14 mengacu kepada konsep begini, minta aja, minta. Kalau kamu minta, orientasinya supaya Bapa dipermuliakan, apapun yang kamu minta akan dilakukan. Sudah? Sebelum ayat 13 dan ayat 14 dibahas, ayat 12 ini yang Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau ayat 13 dan ayat 14 Alkitab bilang, ya udah kamu minta aja untuk memuliakan Bapa. Berarti kalau menyoroti ayat 12, sebenarnya ayat 11 ke atas saudara bisa menemukan ada permintaan-permintaan yang kita bisa ajukan sesuai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tapi tentu saja karena keterbatasan waktu saya hanya akan bahas ayat 12. Nah ini kan yang Alkitab bilang, 13 mintalah, 14 mintalah. Apa yang bisa kita minta? Kita bisa minta ayat 12. Di ayat 12 Yesus bilang begini, kalau kamu percaya aja, kamu akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan. Tapi kalau kamu percaya, maka Yesus bilang begini, kamu akan melakukan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Orang takut minta karena persepsi kita, perspektif kita terkungkung aja. Kita terfokus kepada konsep bahwa Yesus punya pekerjaan itu huge, sangat besar, sangat hebat. Tidak mungkin kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Makanya kenapa Yesus memulainya dengan statement, sesungguhnya barang siapa percaya, Yunani bilang pisteo. Pisteo sama dengan beriman secara intelektual. Atau kata percaya, pisteo lebih dikenal oleh orang dengan istilah intellectual faith. Iman yang dimotori, yang dimulai di dalam intelektualitasnya kita, pemahaman, persepsinya kita, cara kita berpikir. Pada titik itu gini, di dalam pikiran kita harus penuh dengan firman Allah yang kita pahami, baru iman bisa muncul. Itu yang disebut dengan istilah intellectual faith. Makanya dari awal saya bilang kepada Bapak Ibu bahwa orang berdoa tidak bisa cuman berdoa ngawur. Orang berdoa gak boleh cuman berdoa di drive oleh rasa. Orang berdoa harus berdoa berdasarkan dengan begini, cara berpikir Tuhan yang Dia telah tempatkan di dalam kita. Sehingga doa-doanya kita bukan doa yang sepukul dua pukul Pak Ibu, tapi doa-doanya kita akan menjadi doa-doa yang efektif, efisien, dan menjangkau lebih jauh. Makanya kenapa Yesus memulainya dengan statement begini, kalau saja kamu percaya. Kalau kamu percaya, kamu bisa minta. Iya? Percaya sama dengan, pisteo sama dengan intellectual faith. Iman yang bergerak dimulai dari intelektualitasnya kita, gambaran mentalnya kita, persepsinya kita, and so. Makanya kenapa Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Pendengaran di situ Yunani bilang akou itu artinya adalah listen and understand. Jadi bukan sekedar kita dengar khotbah, kita dengar firman, telinga kita mendengar lalu iman muncul. Nggak ada konsepnya Pak Ibu. Siapapun yang dengar firman, akou harusnya begini, to listen and understand. Mendengarkan sungguh-sungguh, baru kamu paham. Kalau kamu paham, iman akan bergerak. Ya, makanya Yesus bilang, siapa percaya, dia dapat melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Kata percaya pengertian yang kedua adalah pisteo sama dengan ini. Siapa terpersuasi
oleh kebenaran firman Allah. Iman memang, percaya memang adalah iman di dalam intelektualitas kita. Tapi percaya juga berarti adalah begini, intelektualitasnya kita telah terpersuasi oleh kebenaran, diyakinkan oleh kebenaran. Sudah? Apakah percaya? Mengakui fakta bahwa perkataan Tuhan gak bisa dibantah. Sebab perkataan Tuhan mengandung keabsolutan di dalamnya. Kalau Tuhan bilang kamu bisa, berarti faktanya kamu bisa. Kecuali firman Tuhan tidak absolut, berarti saudara dan saya tidak perlu mengakui fakta apapun tentang Tuhan. Masalahnya adalah firman Tuhan perkataannya adalah sesuatu yang absolut, tidak bisa digagalkan, tidak bisa dibantah, tidak bisa dibikin gugur. Jadi kalau Tuhan bilang begini, kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang saya lakukan, bahkan kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih besar yang saya lakukan. Nah, yang harus terbangun di dalam kita adalah mengakui fakta bahwa apa kata Tuhan bisa terjadi, pasti terjadi. Percaya bahwa rancangan Tuhan untuk saudara dan saya bisa terjadi, pasti terjadi. Fakta itu harus kuat pada kita. Amin. Apabila kamu percaya, kamu akan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pertanyaannya sekarang adalah begini, apakah pekerjaan yang Yesus lakukan? Kata pekerjaan di situ Yunani menggunakan kata ergon, Pak, Ibu. Ergon itu pengertian yang pertama adalah begini, kemampuan untuk memproduksi kebenaran keluar dari hidupnya kita. Jadi selama Yesus ada di bumi, pekerjaannya adalah memproduksi kebenaran keluar dari dalam kehidupannya mereka. Kalau Yesus bilang ini, kalau kamu percaya, maka kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang saya lakukan. Berarti Yesus lagi bilang, saya ulang, selama Yesus hidup, yang dia produksi keluar dari dalam dia punya kehidupan adalah melalui perkataannya, pemberitaannya. Apapun tindakan yang keluar dari dia, semuanya adalah sebuah produk kebenaran. Dan kalau Yesus bilang kamu pun bisa mengerjakan pekerjaan yang sama, berarti ini yang perlu kemudian saudara dan saya mempertimbangkannya dalam kehidupan kita. Apa yang saudara produksi keluar dari kehidupan saudara? Apakah tindakan benar yang diproduksi keluar dari kita? Apakah kata-kata benar yang diproduksi keluar dari kita? Apakah pelayanan benar yang diproduksi keluar dari kita? Sebab kalau sampai kita mempercayai bahwa Kristus bekerja di dalam kita dan kita pun akan melakukan pekerjaan seperti yang dia kerjakan, berarti saudara dan saya harus jadi identik sebagai orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang apapun yang kita produksi keluar dari hidupnya kita, itu berkaitan dengan kebenaran saja. Amin. Nah sekarang mari kita lihat kata pekerjaan atau kata ergon atau kata works kalau bahasa Inggris bilang. Pekerjaan atau ergon itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Ide, gagasan, isi berpikir, kata-kata yang termanifestasi melalui tindakan. Ulang. Ide, gagasan, isi berpikir, kata-kata yang termanifestasi melalui tindakan. Kalau Yesus bilang, saya melakukan pekerjaan, kamu pun bisa melakukan pekerjaan yang sama dengan yang saya lakukan. Berarti ini yang Yesus bilang. Ide seperti ide kerajaan yang ada pada Yesus itu akan ditempatkan dalam kita. Gagasan-gagasan kerajaan Allah, pikiran-pikiran kerajaan Allah, tujuan-tujuan kerajaan Allah, kata-kata yang berkaitan dengan Tuhan, kerajaannya dan firman-Nya, itu akan ada di dalam kita, yang kemudian nantinya akan termanifestasi melalui tindakannya kita. Makanya ini yang kemudian saudara dan saya perlu mempertimbangkannya. Kalau Yesus bilang saya bisa mengerjakan pekerjaan yang dia kerjakan, berarti coba pertimbangkan. Ide yang hari ini menguasai isi berpikir kita apa? Gagasan-gagasan yang muncul di dalam kita apa? Lalu apa lagi tadi? Kata-kata, hal-hal yang mendominasi isi berpikir kita, pesan yang mendominasi isi berpikir kita.
yang kemudian termanifestasi dalam tindakan. Itu apa? Injil kah? Memuridkan kelompok suku bangsa kah? Pemberitaan tentang hakikat kerajaan Allah kah? Nah, ide itu, gagasan itu, isi berpikir itu, pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan hal-hal itu termanifestasi melalui kita punya tindakan enggak? Kalau Yesus bilang, kalau saya bikin hal itu, kamu pun dapat melakukan hal yang sama kan? Apakah pekerjaan atau ergon? Pekerjaan atau ergon itu artinya adalah begini Pak Ibu. Produk apapun yang bisa dihasilkan oleh kita punya tangan. Tidak? Dalam bidang industri, dalam bidang seni, dalam seluruh aspek atau dalam seluruh bidang yang kita terlibat di dalamnya. Ulang, satu tentang apa tadi? Kemampuan untuk memproduksi kebenaran keluar. Dua tentang ide, gagasan, isi berpikir, kata-kata yang keluar melalui tindakan, termanifestasi melalui tindakan. Tapi tiga, pekerjaan atau ergon itu artinya adalah begini, kemampuan untuk memproduksi apa aja pakai tangan. Di bidang apa aja? Seni, industri, sosial, pendidikan, and so. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, bahkan kamu, bagaimana Bapak Ibu? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kata lebih besar Yunani bilang meson. Meson atau lebih besar. Itu artinya adalah begini. Lebih besar dan lebih luas dalam cakupan, karena waktu hidup yang dipercayakan kepada kamu itu lebih panjang. Ulang. Mason, lebih besar. Itu artinya adalah begini. Pekerjaan yang lebih besar, lebih luas, daya jangkaunya, karena waktu hidup yang dipercayakan kepada kamu itu lebih panjang. Makanya saudara lihat kalimat kunci di ayat 12 bagian akhir. Setelah Yesus bilang, kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalimat kuncinya adalah Yesus bilang, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus bilang, waktu hidup saya as a human being dalam tubuh kemanusiaannya, dia Allah 100%, tapi dia juga menggunakan tubuh kemanusiaannya waktu dia ada di bumi. Ini yang Yesus bilang. Jatah hidup saya dalam tubuh manusia gak selama kamu hidup. Berarti kamu punya kapasitas, perluasan, kemampuan untuk menjangkau lebih luas, lebih panjang. Sebab alasannya begini, waktu hidup yang dipercayakan pada kamu lebih panjang dari saya. Saya pergi pada Bapa, kamu tetap tinggal. Sekarang mari saya tanya, semua kita paham Bapak Ibu, Yesus hidup di bumi kira-kira 33 setengah tahun. Bapak udah hidup berapa tahun Pak? Ibu udah hidup berapa tahun? Kita punya jumlah usia lebih banyak dari Yesus waktu dia pakai tubuh manusia. Yesus hari itu bermain di area itu aja. Kita hari ini, kita bisa naik kereta, kita bisa naik bus, kita bisa naik motor, kita bisa naik mobil, kita bisa terbang. Mau pesawat biasa, mau jet, kita bisa melakukannya. Kemampuan kita untuk pergi kemana aja, kapasitas jangkauan perluasan kita, itu gede banget Pak Ibu. Mengingat jumlah usia yang Tuhan percayakan kepada kita, atau jumlah waktu hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, jauh lebih banyak. Makanya kenapa hari itu Yesus bisa bilang, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Berarti Yesus bilang, selama kepada
kamu dipercayakan waktu hidup yang lebih panjang dari saya punya waktu hidup, berarti selama kamu hidup, satu, kamu perlu memproduksi keluar dari dalam kamu punya kehidupan kelakuan benar, seluruh produk kebenaran. Dua, kamu perlu memproduksi keluar dalam tindakan semua ide benar, gagasan benar, pikiran benar, kata-kata benar yang kemudian Tuhan taruh di dalam kita, perlu kita manifestasikan keluar melalui tindakan. Ketiga, Alkitab bilang ini, Tuhan menempatkan di dalam saudara dan saya kemampuan untuk memproduksi apa aja pakai tangan. Dalam bidang apa? Seni, industri, pendidikan, sosial, ekonomi, dan seterusnya. Makanya potensi bagi saudara dan saya untuk bekerja dalam kerajaan Allah ini sangat besar. Kapasitas yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menjadi maksimal sebagai pekerja-pekerja dalam kerajaan Allah ini menjadi sangat besar. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang bisa memproduksi pekerjaan-pekerjaan yang nanti pada akhirnya kebenaran bisa termanifestasi dengan nyata melalui apa aja yang kita kerjakan. Amin. Makanya tadi saya bilang, kita bisa mempersiapkan pasukan orang-orang percaya untuk pergi utus ke kelompok suku bangsa yang ada, utus ke tempat tertentu yang ada, wilayah tertentu yang ada, bisa. Tapi nggak bisa cuman itu. Karena kemampuan bekerja, ergon, kemampuan memproduksi kebenaran, rupa-rupanya Alkitab ajar di ayat 12 itu berkaitan dengan begini, bidang yang lain. Yang tadi saya bilang, memproduksi apa aja pakai tangan. Industri, seni, pendidikan, and so. Berarti tahukah saudara bahwa Alkitab dari sejak awal, Yesus dari sejak awal udah beritahukan kepada kita, pergi ke kelompok suku bangsa. Hari ini kita bisa persiapkan orang utus ke unreached people group, kelompok suku bangsa, di suku-suku yang ada, yang tidak terjangkau. Tapi hari ini pun saudara dan saya bisa memperlengkapi orang percaya supaya mereka memproduksi tindakan-tindakan benar pada bidang seni, industri, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, politik, kekuasaan. Bagaimana Pak Ibu? Panggil orang-orang yang bergerak pada bidang ekonomi. Brainstorming mereka punya cara berpikir. Arahkan mereka kepada pekabaran Injil dan amanat agung. Biarlah melalui pekerjaan tangan mereka ada kebenaran yang diproduksi keluar. Injil diberitakan, kerajaan Allah ditegakkan. Orang berani memberi diri mereka diperintah oleh Tuhan pakai firman. Siapa lagi? Tenaga kesehatan, dokter-dokter yang ada, perawat, tenaga medis. Brainstorming, perlengkapi untuk kepentingan amanat agung, supaya pada akhirnya Tuhan punya pemerintahan, dihormati, dijunjung tinggi, di bidang apapun kita utus mereka. Amin. Mereka tidak harus pergi ke daerah-daerah susah, daerah perbatasan yang air nggak ada, listrik nggak ada, hutan rimba, nggak perlu semua orang diutus ke sana. Sudah, orang-orang yang masih menetap di tempat di mana kita berada, kalau toh mereka tidak dipanggil untuk pergi ke daerah-daerah susah, ya sudah, mereka harus diperlengkapi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Kristus kerjakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Kristus kerjakan. Ayat 12, ayat 13, ayat 14, Alkitab bilang begini, minta. Minta orang supaya kita bisa perlengkapi mereka, supaya mereka siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Kristus kerjakan. Minta orang-orang dari Tuhan, datangi, dekati, bangun komunikasi, brainstorming otak, temukan orang-orang,
Persiapkan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus kerjakan. Utus. Di bidang apa? Seni, industri, pendidikan, ekonomi, dan seterusnya. Amin. Hulu ke hilir Pak, Ibu. Bukan cuma di daerah susah. Di desa kita bisa bermain, di kota kita bisa bermain. Di mana saja, selama ada yang disebut dengan istilah kelompok suku bangsa. Bukankah Alkitab bilang, dan pergilah, apa itu? Beritakan Injil, baptislah semua orang, lalu jadikan semua suku bangsa menjadi murid Kristus kan? Suku bangsa, etnos, kelompok suku bangsa. Bangsa-bangsa murid Kristus. Bangsa sama dengan etnos, sama dengan kelompok suku bangsa. Mau siapapun mereka, dimanapun mereka berada, ternyata kita bisa mengutus orang-orangnya kita, pasukan orang-orang yang takluk kepada kehendak Kristus kepada daerah-daerah di mana Injil bisa diberitakan. Amin. Coba saudara buka dengan saya Yeremia Pak Ibu. Yeremia pasal 29 ayat 7. Kalau dalam pelayanan kota biasanya ayat ini yang akan dibagikan kan? Yeremia 29 ayat 7. Saudara garis bawahi, Tuhan Yesus bilang, kamu bisa memproduksi hal-hal benar keluar dari kamu punya tindakan. Kamu bisa memproduksi ide, gagasan, pikiran, apalagi kata-kata yang termanifestasi dalam tindakan. 3, apa tadi? Kamu bisa memproduksi semua pakai tangan, segala sesuatu pakai tangan yang berkaitan dengan seni, industri, and so. Sudah? Yeremia pasal 29 ayat 7. Alkitab bilang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Garis bawahi Bapak Ibu. Kata usahakanlah di situ, bahasa Ibrani bilang daras. Daras itu artinya adalah begini. Pertanyakan, cari tahu, kejar. Apa masalah dalam kota? Atau apa masalah di tempat di mana kita diutus? Ulang ya. Pertanyakan, cari tahu, kejar. Ada masalah apa yang bikin kesejahteraan tidak terjadi? Usahakanlah atau daras. Pengertian yang kedua adalah begini. Kalau kamu sudah dapat jawabannya, kerjakan. Supaya masalah selesai. Makanya saya bilang, orang-orang yang berdoa tidak pernah didesain untuk pasif. Orang-orang yang berdoa, mereka akan teruji sebagai manusia aktif. Saat Tuhan tidak pernah suruh kita cuma berdoa. Tuhan suruh kita terlibat dalam apapun yang kita doakan. Termasuk pergi dan beritakan kabar baik. Kerjakan itu amanat agung. Sudah? Sekarang Alkitab bilang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kata buang itu bahasa Ibrani bilang gala. Gala itu artinya adalah kemana kamu ditempatkan. Kasih tahu kepada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kamu ditempatkan loh. Kamu ditempatkan di perusahaan. Kamu ditempatkan di kepolisian. Kamu ditempatkan pada bisnis tertentu. Kamu ditempatkan di dunia kesehatan. Kamu ditempatkan di pertanian misalnya. Kamu ditempatkan di situ. Nah kalau kamu ditempatkan di situ, kamu cari tahu dan kejar. Pertanyakan, ada masalah apa di sini? Ada masalah apa? Lalu jawab, kerjakan. Sudah? Apa yang harus kita kerjakan? Ini yang Alkitab bilang, kesejahteraan. Kata kesejahteraan di situ, Bapak Ibu, bahasa Ibraninya adalah shalom. Kita ketemu, kita salaman, kita bilang shalom. Orang hanya tiba kepada batasan shalom sama dengan damai sejahtera. Tapi saudara, kalau saudara betul-betul belajar sampai ke dalam akar dari perkataan itu,
pilah satu-satu, saudara akan menemukan bahwa kata shalom bukan sekedar damai sejahtera. Kata shalom arti yang kedua adalah kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Dari tadi saya bilang. Jadi tahukah saudara bahwa kepentingan pengutusan bukan sekedar orang diutus ke daerah-daerah susah, hutan rimba, seberang lautan daki gunung. Rupa-rupanya dari sejak zaman perjanjian lama, pengutusan itu Tuhan sudah bilang, saya utus kamu di tempat di mana kamu saya tempatkan untuk mengusahakan kesejahteraan. Satu, tapi yang kedua, kesejahteraan dalam bidang kesehatan. Panggil anak-anak muda Pak, Ibu, yang belum tahu setelah lulus SMA mau kemana. Brainstorming mereka punya cara berpikir. Tawarkan dunia kesehatan untuk mereka bermain di sana. Demi kepentingan Injil diberitakan, orang takluk kepada Tuhan punya kedaulatan. Siapa saja yang percaya kepada ketuhanan Kristus diselamatkan, merdeka dari dosa, terlatih untuk hidup benar, takluk kepada ketuhanan Kristus. Nah, itu Alkitab bilang, kesejahteraan, shalom sama dengan kesejahteraan dalam bidang kesehatan. 3. Satu kan tadi kesejahteraan, 2 kesejahteraan dalam bidang kesehatan. 3 kata shalom itu mengacu kepada begini, kesejahteraan pada bidang sosial. Cek, apakah di tempat di mana saudara berada, perdagangan manusia menjadi semakin besar jaringannya? HIV AIDS menjadi persoalan besar di tengah-tengah society? Apalagi? Banyak masalah sosial banyak. Coba berdoa dan tanya Tuhan. Tanya Tuhan, saya harus terlibat di bidang sosial, tapi di area yang mana saya harus utus orang? Kristus menyelamatkan, mengampuni dosa, mutlak menjadi Tuhan yang berdaulat dan memerintah. Itu harus sampai di bidang sosial. Di bidang apa tadi? Kesehatan. Berikutnya, kesejahteraan, shalom sama dengan kesejahteraan di bidang politik dan kekuasaan. Jangan cuman perlengkapi orang untuk diutus ke hutan rimba. Saudara dan saya harus duduk dengan anak-anak muda, orang-orang yang sudah mulai punya posisi, orang-orang yang mahir di bidangnya, panggil, perlengkapi mereka, utus ke bidang politik dan kekuasaan. Bagaimana Pak, Ibu? Orang bilang politik kotor, gelap semua di sana. Kalau terang tidak ada ya jelas gelap. Terang harus diutus. Caranya perlengkapi. Brainstorming dengan dasar-dasar dari pelayanan kerasulan, dari fakta kebenaran yang Alkitab ajar, perlengkapi. Bahasa saya, rusak cara berpikirnya. Rusak orientasi kepada diri sendiri. Giring kepada orientasi untuk kepentingan kerajaan Allah. Investasi waktu, investasi pemikiran, gagasan, ide, kata-kata, khotbah-khotbahnya kita, pengajaran-pengajarannya kita, jadikan sebagai salah satu bentuk investasi, brainstorming orang punya otak, supaya pada akhirnya kita punya orang-orang percaya yang kita bisa utus untuk terlibat dalam bidang politik dan kekuasaan. Kata shalom juga mengacu kepada begini Pak, Ibu, kesejahteraan pada bidang ekonomi. Bagaimana Pak, Ibu? Saya lupa Kalimantan mana tepatnya. Tapi saya berharap saudara pernah dengar ini, Credit Union. Saudara pernah dengar? Pernah? Itu adalah bisa dibilang koperasi yang dikelola oleh saudara-saudara kita di Katolik. Dimulai untuk kepentingan begini, penetrasi kepada masyarakat, menolong masyarakat, mengentaskan mereka dari kemiskinan, memberikan permodalan supaya masyarakat bisa
pada akhirnya mendapatkan peluang untuk hidup jauh lebih sejahtera, tapi juga peluang untuk mengutus orang-orang memberitakan bahwa Kristus mengampuni dosa, kamu diselamatkan, Tuhan memerintah atas kehidupan orang. Saudara tahu mereka memulainya cuman dengan segelintir rupiah saja, tetapi kira-kira ini tahun 2024. Kira-kira 10 tahun yang lalu, saya dapat info dari teman saya yang merupakan salah satu orang yang memperlengkapi mereka yang ada di sana. Teman saya bilang perputaran uang mereka sudah lebih dari 1 triliun rupiah. Kepentingannya apa? Sejahterakan masyarakat. Hadir bawa terang. Mencerminkan bahwa Kristus bukan sekedar peduli terhadap kamu berdosa, kamu ditebus, dosa kamu selesai, kamu bisa hidup benar. Tapi Kristus juga peduli kepada pengentasan kualitas ekonomi dalam kehidupan manusia. Kita harus mempersiapkan orang-orang, utus ke sana supaya mereka jadi berkat melalui bidang ekonomi yang ada. Bagaimana Bapak Ibu? Berikutnya, pendidikan. Yang tadi saya bilang, untuk guru-guru, tenaga-tenaga pendidik, panggil, brainstorming cara berpikir, mulai giring mereka kepada konsep kerajaan Allah, amanat agung. Pastikan semua guru yang takut kepada Kristus, pastikan mereka menolong orang lain untuk bisa melihat terang Kristus melalui pekerjaan tangannya mereka. Halo? Hukum dan kekuasaan. Tahukah saudara bahwa di Indonesia, negara sebesar ini, ahli hukum tata negara tidak lebih dari 10 orang? Padahal kalau sampai ahli hukum tata negara kita bisa punya banyak dan brilian, itu bisa memberikan masukan-masukan yang jauh lebih hebat untuk konsistensi bangsa, untuk pengembangan bangsa, menggiring bangsa kepada kemajuan pada bidang hukum dan politik dan kekuasaan. Coba panggil teman-teman yang terlibat pada bidang-bidang hukum, tawarkan kepada mereka, ada ide enggak untuk menjadi ahli pada hukum tata negara? Di Indonesia sendiri, ahli dalam persoalan microfinance tidak lebih dari 10 orang. Padahal jumlah jemaat kita orang percaya ada banyak sekali. Kenapa tidak diarahkan ke sana? Untuk pada akhirnya diutus ke bidang tertentu, pakai tangan mereka, pakai ide kreatif, apalagi gagasan-gagasan hebat, hikmat yang Tuhan telah tempatkan kepada mereka, supaya pada akhirnya mereka jadi berkat, peluang ada, Injil masuk, amanat agung dikerjakan, memuridkan kelompok suku bangsa. Why don't you? Bagaimana Bapak Ibu? Coba pertimbangkan bahwa ternyata dari awal Tuhan udah ngajar kita bahwa sebenarnya kamu bisa bikin banyak. Persoalannya adalah percaya enggak? Sebenarnya waktu hidup kamu lagi dipercaya dalam jumlah lebih banyak dari Yesus, karena yang Tuhan mau adalah begini, kapasitas kamu besar, kenapa nganggur? Kenapa tangan gak dipakai? Kenapa ide-ide kreatif, gagasan-gagasan tidak disampaikan? Equip jemaat, perlengkapi mereka, dorong, motori orang-orang percaya, pergi keluar, beritakan amanat agung, beritakan Injil, kerjakan amanat agung. Terakhir, Alkitab bilang, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Baru kalimat berikutnya bilang apa Pak, Ibu? Berdoalah. Yang tadi saya bilang, Ibrani bilang palal. Palal atau berdoalah, artinya yang tadi saya bilang, buat penilaian, cross check ulang. Ini kok gak berhasil ya? Apa yang salah? Waktu saya terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang salah? Kenapa gak jadi berkat? Kenapa investasi manusia tidak terlalu berhasil? Kenapa waktu saya terlibat dengan masyarakat tidak ada terjadi perbaikan dalam kehidupan masyarakat? Apa yang salah? Nah, kalau kita dapat ada masalah di situ, datang pada Tuhan. Bersyafaat di situ, itu kata berdoa, palal. Bersyafaat, Tuhan, saya sedang berupaya mengerjakan yang Tuhan suruh, tapi rupanya ada kendala, ada masalah. Ini tidak berkembang, ada pintu tertutup, ada masalah-masalah yang menghambat
pertumbuhan, pergerakan, perbaikan. Berdoa supaya Tuhan kasih ide kembali, masalah selesai. Itu maksudnya. Berarti Alkitab lagi memberikan kepada kita kabar baik bahwa sebesar itu lahan pengutusan kita. Kita bisa utus ke atas gunung, kita bisa utus mereka menyeberang laut, kita bisa utus mereka masuk ke hutan rimba, bahkan yang ada binatang buasnya. Kita bisa utus mereka masuk ke goa-goa, tetapi kita juga bisa utus mereka ke kantor-kantor. Betul? Ke lembaga-lembaga tertentu. Untuk kepentingan apa? Pengaruhi orang dengan terang Kristus di dalam kita, supaya standar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik karena terang diutus ke tempat yang gelap. Tuhan itu penuh hikmat, kaya dengan ide kreatif. Kalau orang percaya diperlengkapi dengan tujuan pelaksanaan amanat agung, saya meyakini bahwa orang percaya bisa memberikan banyak kontribusi ide untuk memperbaiki tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk kepentingan itu, saudara dan saya dikasih waktu hidup lebih panjang. Amin, Bapak Ibu. Saya sekali waktu ada di NTT, di kota Kupang tepatnya. Sekali waktu saya duduk dengan beberapa dokter spesialis di malam hari, sambil makan pisang goreng dan minum teh panas-panas. Duduk dan ngobrol. Sampai akhirnya muncul isu ini. Bahwa masalah kesehatan terbesar di NTT adalah masalah ginjal. Orang NTT terbanyak punya masalah di ginjal. Kenapa? Kandungan kapurnya cukup tinggi, Bapak Ibu. Itu berpengaruh sekali dalam tingkat kehidupan bermasyarakat gitu. Kecerdasan, ekonomi, sosial, semua mengacu kepada semua. Masalah baru muncul. Rumah sakit khusus ginjal belum ada di NTT. Padahal masalah utamanya adalah ginjal. Hari itu akhirnya kan setelah berdiskusi dan berbicara, akhirnya proyeksi berikutnya adalah ya kita harus berdoa dan bergumul supaya pada akhirnya rumah sakit ginjal bisa dibangun di NTT. Tolong orang banyak, terang Kristus bersinar, peluang terbuka, Injil masuk, amanat agung dikerjakan, Kristus dihormati sebagai yang memiliki kedaulatan dan pemerintahan. Saya kemarin ini dengar dari beberapa teman yang sama bahwa sudah mulai terproyeksikan rumah sakit khusus ginjal di NTT. Kita harus terlibat sebab Kristus adalah harapan. Injil adalah harapan. Amin. Orang percaya adalah harapan. Jangan kumpulkan garam, batasi pada 4 dinding. Garam yang terus-menerus berinteraksi dengan garam cuman akan menghasilkan gudang garam. Kelebihan garam pada tubuh menghasilkan penyakit. Makanya kalau terlalu banyak kumpul, lihat aja, masalah lebih kompleks. Nah, perlengkapi orang-orang tukang bikin masalah itu, utus keluar. Jangan-jangan mereka adalah jawaban bagi tempat di luar sana. Duduk perlengkapi Pak Ibu. Sebab Tuhan Yesus bilang, asal kamu percaya aja, tinggal kamu minta. Tuhan bilang, saya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Tuhan lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Tuhan bilang bahwa daya jangkau saya lebih luas. Kapasitas saya lebih besar untuk menjangkau. Karena usia saya lebih banyak dibanding dengan Yesus dalam tubuh manusia tinggal di bumi. Jadi saya minta. Boleh minta Pak Ibu.
ide, gagasan, pemikiran kreatif, kata-kata, keluar manifestasinya tindakan. Minta dari Tuhan kemampuan untuk equip orang-orang pada bidang-bidang dalam kehidupan untuk melepaskan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Kita perlu mulai bermain dengan target, Pak Ibu. Sebab begini, usia kita nggak lama. Alkitab bilang mentok-mentok 70 tahun. Kalau lebih-lebih Tuhan percayakan. Sekarang pertanyakan, kepala berapa Pak Ibu? Kepala 2, jatah masih 50 tahun. Kepala 3, jatah masih 40 tahun. Kepala 4, 30 tahun. Nah sekarang, kita kepala 5, 20 tahun tutup buka mata selesai Pak Ibu. Kepala 6, tinggal 10 tahun. Lah kepala 7. Jangan-jangan tinggal beberapa hari. Kalau toh Tuhan percayakan lebih, menginjak kepala 8. Ya jangan-jangan tinggal beberapa hari. Tuhan bawa ke kepala 9. Jangan-jangan tinggal beberapa hari. Alkitab tadi bilang, saya milik Kristus, saudara milik Kristus. Hidupnya kita milik Kristus, matinya kita milik Kristus. Pastikan bahwa sebelum kita mati, jawaban doanya kita terjawab. Yaitu begini, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang Kristus kerjakan. Caranya, equip orang, utus ke hutan, ke rimba, ke atas gunung, masuk ke lembah, masukkan ke goa-goa. Tetapi utus ke kantor-kantor, utus ke semua bidang yang ada. Saya ingat kenapa saya bilang hutan rimba, karena sekali waktu pada tahun tertentu, saya itu untuk kepentingan pemberitaan Injil, saya masuk pada satu alas, dibilang alas dengan nama di belakangnya. Hutan itu masih kategorial hutan rimba Pak Ibu, waktu saya masuk 1000 tahun yang lalu. Akhirnya saya paham bahwa kenapa masih disebut hutan rimba. Karena begini, tujuannya kan masuk untuk beritakan Injil kan. Karena ada suku yang di dalam sana yang belum dengar Injil, jadi mau nggak mau saya harus masuk. Nah waktu masuk ke itu hutan, yang ditemukan adalah cuman cahaya matahari cuman satu-satu aja gitu. Kan rimba banget gitu, jadi cahaya matahari cuma satu-satu aja. Masuk, selesai duduk nongkrong, sepukul 2 pukul, pulang. Kembali lagi. Waktu pulang itu tuh udah malam actually, tapi belum sampai sangat malam, udah malam. Nah waktu saya keluar dari itu hutan, itu banyak sekali orang berdiri di situ tuh. Kaget kan karena banyak orang. Dan waktu lihat saya keluar, itu mereka ketawa gitu, seneng gitu. Lalu saya tanya, ada apa Pak? Kami pikir ibu hilang. Saya tahu apa maksudnya. Waktu saya pergi, saya tidak membaca sebuah tulisan pada kayu yang ditanam pada hutan itu. Waktu saya pulang baru saya tahu. Hutan harimau Pak, Ibu. Dan di dalamnya tuh harimau masih aktif di situ. Waktu saya keluar saya masih hidup. Makanya kenapa mereka tertawa? Karena mereka berpikir, ini kalau sampai tengah malam tidak keluar, berarti dia sudah bersama-sama dengan harimau. Hari itu saya keluar. Artinya hidup kita untuk Kristus. Kalau toh berakhir juga dengan harimau, ya sudahlah. Yang penting kita tahu, kepentingan kita adalah Kristus, Injil, amanat agung. Amin. Bapak Ibu, hari ini mengakhiri sesi ini, kita akan berdoa sama-sama. Meminta Tuhan kasih ide-ide kreatif, gagasan-gagasan brilian, pemikiran-pemikiran kerajaan mulai terwahyukan untuk saudara, yang nantinya Bapak Ibu semua akan pakai untuk perlengkapi orang-orang percaya di dalam naungan kepemimpinan Bapak Ibu, supaya pada akhirnya setelah ini kita nggak boleh berhenti. Setelah ini bikin target pengutusan.
Bikin target, mainkan. Gereja di Solo, Klaten, Boyolali, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Klaten sudah tadi Bu. Ya? Boyolali sudah. Ya, dalam kota Solo, Sukoharjo, apalagi? Supaya jangan saudara marah sama saya setelah ini. Kasih target. Setelah ini butuh waktu berapa lama untuk utus orang? Main target. Waktu hidup kita tinggal hitungan hari. Amin. Tinggal hitungan hari. Enggak. Waktu hidup kita terbatas. Saya akhiri dengan cerita ini Bapak Ibu. 2012 saya divonis kena kanker. Stadium 4. Dokter kasih jatah hidup tinggal 3 bulan. Somehow mujizat terjadi, saya selesai, saya clean, saya bersih. Malam sebelum saya naik meja operasi, karena dalam 10 hari saya harus dioperasi 2 kali, kemudian harus melampaui penanganan. Malam sebelum saya naik ke meja operasi, saya bilang sama Tuhan, kalau besok di meja operasi saya selesai, saya nggak apa-apa. Tuhan panggil saya pulang, saya nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan tanya sama saya, mau pulang sekarang? Saya hari itu ingat betul saya bilang sama Tuhan di atas tempat tidur saya. Waktu itu saya udah lumpuh Pak Ibu, nggak bisa jalan, sudah nggak bisa jalan. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan tanya saya hari ini, mau pulang sekarang? Saya ngomong sama Tuhan, saya belum mau pulang Tuhan. Kalau dari kalkulasi saya, pekerjaan saya belum selesai. Puji Tuhannya bla bla bla, saya dinyatakan clear. Sejak tahun 2012 sampai tahun 2024, 12 tahun ini bagi saya adalah waktu sisa. Kan gak tahu dipercaya berapa tahun lagi. Berapa tahun pun itu masuk pada kategorial waktu sisa. Jangan buang waktu untuk perencanaan pengembangan yang berorientasi kepada diri sendiri. Gunakan waktu sisa yang ada, bikin perencanaan yang berorientasi kepada Tuhan punya kepentingan dalam kehidupan orang lain melalui saudara dan saya. Amin. Apa tadi? Injil harus diberitakan, kelompok suku bangsa harus dimuridkan, semua orang berdosa harus percaya pada Kristus dan diselamatkan dari dosa dan pelanggaran, berpindah dari kegelapan sampai kepada terang yang ajaib. Tetapi yang berikutnya, semua orang harus berani takluk kepada Kristus punya kedaulatan dan pemerintahan. Kasih target. Kalau Tuhan percayakan buat saya waktu hidup tinggal 1 tahun lagi, 1 tahun ini hiduplah untuk Kristus. Kalau Tuhan masih percayakan waktu hidup bagi kita 2 tahun lagi, 2 tahun ini hiduplah untuk Kristus. Hiduplah untuk kepentingan kerajaan Allah. Bekerjalah seolah-olah besok kita punya hari terakhir. Alokasikan seluruh kekuatan, sumber daya, fasilitas, apa aja yang saudara dan saya punya, seolah-olah kita punya waktu tinggal beberapa hari lagi. Kerjalah lebih keras, percayalah kita didesain untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Yesus kerjakan. Kita dikasih kapasitas untuk melakukannya. So, Bapak Ibu, mari saya dorong, let's fight together. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri, saya sudah selesai.